Bab 1097, Raja Pendukung, ayo semangat. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Fuji pun tertegun dan sangat terkejut. Kamu? Tetua itu berkata, Tuan Fu, keluarga An tidak memiliki niat buruk terhadap kamu. Kami hanya ingin kamu menyerahkan kuota kamu. Kalau kamu bersedia menyerahkan kuota kamu. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, dan cincin penyimpanan perak muncul di depan Fuji. Ada 10.000 kristal spiritual kelas atas di cincin penyimpanan, serta gulungan keterampilan pedang tingkat langit, sebuah pedang tingkat spiritual, 3 pil pemecah hukum, 1 pil pemecah bencana, dan 10 botol pil penyembuhan. Fuji melihat cincin penyimpanan di depannya dan terdiam. Sumber daya di cincin penyimpanan cukup untuk memungkinkan dia berkultivasi ke ranah peri Suiyue, terutama pil pemecah hukum dan pil pemecah bencana, yang sangat berharga dan bernilai setidaknya 100.000 kristal spiritual berkualitas tinggi. Dapat dikatakan bahwa selama dia menerima cincin penyimpanan ini, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya kultivasi mulai sekarang hingga ranah peri Suiyue. Kalau ini di Bima Sakti, sama saja dengan meminta kamu menyerah pada ujian masuk perguruan tinggi dan memberi kamu 30 juta. Sander Ye menatap lelaki tua itu dan tidak berkata apa-apa. Fuji tiba-tiba berkata, bagaimana kalau aku tidak setuju? Orang tua itu menatap Fuji dan berkata dengan tenang, itu bukan masalah, tapi aku harus menasihati Tuan Fuji. Tuan Fuji masih sangat muda dan memiliki masa depan cerah, jadi kenapa repot-repot tentang menang atau kalah saat ini? Sumber daya di cincin penyimpanan sudah cukup bagi Tuan Fuji untuk mencapai ranah peri Suiyue, dan biarpun Tuan Fuji tidak bisa menjadi kekuatan utama untuk berpartisipasi dalam kompetisi, tapi masih bisa menjadi kuota cadangan. Berbicara tentang ini, dia melirik ke arah Fuji dan berkata, sejauh yang aku tahu, Tuan Fuji sudah bergantung pada ibumu sejak masih kecil. Ibumu tidak pernah menikmati hidupnya. Dia masih bangun pagi dan bekerja keras setiap hari. Dengan benda di cincin penyimpanan, Tuan Fuji tidak hanya dapat berlatih dengan tenang, tetapi dia juga dapat menikmati hidup lebih dini. Di tempat tidur, Fuji melihat cincin penyimpanan di depannya dan di bawah selimut, tangannya perlahan terkepal erat. Orang tua itu melanjutkan, Tuan Fuji, izinkan aku mengatakan yang sebenarnya, Muni masih memiliki kartu truf. Kalau kartu truf itu digunakan, kamu pasti tidak akan menjadi lawan dia. Alasan kenapa dia tidak menggunakannya adalah karena dia ingin mengikuti kompetisi 10.000 negara. Kali ini aku datang kepada kamu bukan hanya untuk keluargaan, tetapi juga untuk negara Qi. Tentu saja, pilihan ada di tangan kamu. Entah apapun pilihan kamu, keluarga An takkan mengincarmu, kamu bisa yakin tentang ini. Fuji tiba-tiba memandang Sander Ye seolah meminta bantuan. Sander Ye tersenyum dan berkata, kamu harus memilih sendiri untuk masalah ini. Di bawah selimut, Fuji mengepalkan tangannya erat-erat. Dilihat dari ekspresinya, jelas dia sedang berjuang. Dia tidak mau menerimanya, tapi akal sehat mengatakan kepadanya bahwa ini adalah pilihan terbaiknya saat ini. Sander Ye berpikir sejenak, lalu berjalan mendekat. Tiba-tiba dia mengambil cincin penyimpanan, lalu memandang lelaki tua itu, kami menerimanya. Fuji tercengang. Orang tua itu melirik Sander Ye, lalu memandang Fuji, Tuan Fuji, kamu sangat beruntung memiliki teman ini. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Dia secara alami dapat memahami kenapa Tuan Ye di depannya melakukan ini. Alasan kenapa Tuan Ye melakukan ini hanya karena dia tidak ingin Fuji berada dalam suasana hati yang buruk. Ini adalah pilihan yang sulit untuk kamu ambil, jadi aku akan ambil untuk kamu. Fuji jelas mengerti. Dia memandang Sander Ye, matanya sedikit merah, dan dia tersedak oleh isak tangis. Saudara Ye, apakah kamu akan meremehkanku? Sander Ye meletakkan cincin penyimpanan di tangannya dan tersenyum, jangan terlalu banyak berpikir,
jangankan kamu, biarpun itu aku akan memilih ini. Fuji agak tidak percaya, benarkah? Sander Ye mengangguk, sungguh, para kultivator pedang tidak harus rela patah daripada membungkuk. Sederhananya, kamu harus berpegang pada prinsip untuk hal-hal besar dan fleksibel untuk hal-hal kecil. Apakah kamu mengerti? Fuji mengangguk cepat, paham. Sander Ye tersenyum dan berkata, kamu harus menyembuhkan lukamu dulu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menarik Yelena yang pergi. Di tempat tidur, Fuji memandangi cincin penyimpanan dengan senyuman di wajahnya. Bu, aku ingin membeli rumah besar dan toko bakpao terbesar untukmu di negara Qi. Setelah Sander Ye membawa Yelena yang keluar kamar, setelah berjalan beberapa saat, Yelena yang tiba-tiba memiringkan kepalanya dan menatap Sander Ye, kalau itu kamu, apakah kamu benar-benar akan memilih ini? Sander Ye mengangguk, ya. Yelena yang berkedip dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye tersenyum dan dengan lembut mengusap kepala kecilnya, aku benar-benar akan begitu. Yelena yang mengangguk, aku percaya. Sander Ye tertawa. Saat ini, pagoda kecil tiba-tiba berkata, kamu benar-benar akan melakukannya. Sander Ye mengangguk dan berkata dalam hatinya, ya. Pagoda kecil berkata, kenapa? Sander Ye berkata dengan lembut di dalam hatinya, Tuan Pagoda, jadi orang harus empati. Memang, aku bisa memilih untuk menolak karena aku punya modal untuk menolak. Belum lagi dulu, sekarang aku juga punya modal untuk menolak. Karena aku punya Tuan Pagoda, aku punya kenangan. Biarpun kultivasi aku tersegel, aku tidak kekurangan sumber daya kultivasi dalam hal latihan, tapi bagaimana dengan dia? Aku tidak dapat menggunakan ide-ide aku sendiri untuk mengukur dan menuntutnya. Lagi pula, apa yang aku miliki, mereka tidak miliki, dan apa yang aku miliki, tidak aku peroleh dengan usaha aku sendiri. Setelah pagoda kecil terdiam beberapa saat, dia berkata, baik hati. Sander Ye tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Pagoda kecil menambahkan, kata-kata kamu mengingatkan aku pada ahli. Sander Ye sedikit bingung, ahli. Pagoda kecil berkata, beberapa yang disebut ahli menyendiri dan menjauh dari orang-orang di bawah. Ketika seseorang bertanya kepadanya bagaimana cara meningkatkan pendapatan orang-orang di bawah, dia menjawab, kamu dapat menyewakan rumah tambahan dan mengumpulkan deposito. Sander Ye. Pagoda kecil berkata, orang seperti ini entah jahat atau bodoh. Tentu saja ada kemungkinan juga orang seperti itu tidak pernah miskin. Oleh karena itu, dalam dunianya, yang dianggap kemiskinan adalah seseorang setidaknya masih punya beberapa rumah. Sander Ye berkata dengan lembut, bagi aku, ini adalah peringatan. Lagi pula, dia tidak pernah menderita apapun. Di antara 3 generasi, yang benar-benar menderita dari kelas bawah sebenarnya adalah kakek. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, ayo semangat. Pada saat ini, dia benar-benar percaya bahwa anak kecil ini kemungkinan besar akan menciptakan tatanan yang belum pernah terjadi sebelumnya di masa depan. Sander Ye tersenyum, lalu menoleh ke arah Yelena yang, ayo makan sesuatu yang enak. Mata Yelena yang tiba-tiba berbinar. Detik berikutnya, Sander Ye mengajak Yelena yang terbang dengan pedangnya dan menghilang tepat di ujung langit. Di sisi lain, tetua keluargaan sebelumnya sedang mengawasi diam-diam. Faktanya, dia bisa menemui Sander Ye atau Fuji. Dalam keadaan normal, akan lebih tepat baginya untuk menemui Sander Ye. Lagi pula, ada 2 kuota. Asalkan Sander Ye menyerah, itu juga bisa. Tapi dia tidak melakukan itu. Karena keluargaan sudah menerima berita tersebut, kemungkinan besar orang ini adalah penerobos misterius di masa lalu. Selain itu, Fuji mampu meningkat pesat dalam waktu sesingkat itu, kemungkinan besar karena Tuan Muda Ye. Karena yang paling banyak kontak dengan Fuji adalah Tuan Muda Ye ini. Dan alasan terpenting kenapa keluargaan datang untuk berbicara dengan Fuji dan memberi begitu banyak manfaat adalah karena Tuan Ye ini.
Kalau bukan karena Tuan Ye yang bahkan keluargaan tidak dapat melihat tembus, sikap keluargaan mungkin akan berbeda. Tidak semua orang kuat dan sekte keluarga bangsawan mau menggunakan batasan orang lemah sebagai batasan mereka. Lebih sering, mereka akan memilih mendukung orang yang mengikuti mereka dan membinasakan yang melawan mereka. Keduanya datang ke kota Qingyun lagi. Dia ingin pergi ke negara Qi, tetapi negara Qi terlalu jauh, dan energi spiritual di tubuhnya tidak dapat mendukungnya untuk menggunakan pedang selama itu. Setelah tiba di kota Qingyun, keduanya langsung pergi ke kantin Mi, dan Yelena yang memesan 3 mangkuk. Sander Ye tertawa. Usai makan, keduanya tidak berhenti, melainkan melanjutkan ke restoran berikutnya. Dengan cara ini, keduanya makan sampai gelap sebelum kembali ke Sekte Pedang. Dalam perjalanan kembali ke Sekte Pedang, Yelena yang memeluk Sander Ye, kini dia tidak lagi takut. Yelena yang tiba-tiba berbisik, "Besok, apakah kamu akan juara 1?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Apakah kamu ingin aku menjadi juara pertama?" Yelena yang mengangguk cepat. Sander Ye tertawa, "Kalau begitu, aku harus menjadi yang pertama." Yelena yang menatapnya dan tersenyum. Setelah kembali ke Sekte Pedang, Sander Ye dan Yelena yang tidak langsung kembali ke halaman rumahnya, melainkan datang ke kamar Fuji. Saat ini, dengan bantuan Sekte Pedang, Fuji sudah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya. Setelah mengobrol sebentar dengan Fuji, Sander Ye kembali ke halaman rumahnya bersama Yelena Yang. Setelah mengajari Yelena Yang membaca selama 2 jam, dia kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, dia mengeluarkan beberapa kristal spiritual dan mulai menyerapnya. Dia masih tidak menggunakan skill menantang surga dari hukum alam semesta Guanxuan, dia hanya menggunakan skill biasa. Kalau dia menggunakan hukum alam semesta Guanxuan, seluruh energi spiritual Sekte Pedang akan diserap olehnya. Dengan landasan dia dapat maju ke beberapa ranah dalam 1 malam dan itu pasti akan menimbulkan sensasi di seluruh negara Qi, bahkan menimbulkan fenomena langit. Setelah fajar, Sander Ye perlahan membuka matanya, membuka mulutnya, dan mengembus udara keruh. Ranah Wanfa. Sander Ye membuka telapak tangannya, dan pedang tatanan muncul di tangannya, pedang itu sedikit bergetar. Sander Ye tertawa, dia bangkit dan pergi keluar. Begitu dia membuka pintu, dia melihat Yelena Yang. Yelena yang tersenyum dan berkata, "Ayo pergi." Sander Ye mengangguk, "Ayo pergi." Detik berikutnya, cahaya pedang naik ke langit dari halaman dan menghilang di ujung langit. Hari ini, arena Budo dipenuhi orang di pagi hari. Semua orang ingin melihat siapa yang menang antara Fuji dan Munian. Siapapun yang menang akan mampu mewakili negara Qi dalam kompetisi 10.000 negara. Munian datang ke panggung kompetisi lebih awal, dia memegang pedang di tangan kanannya dan menutup matanya sedikit. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba jatuh di lapangan Budo. Itu bukan Fuji, tapi Tetua Agung Sekte Pedang. Tetua Agung melirik ke arah Munian, dan kemudian berkata, "Fuji dengan sukarela menyerah dalam kompetisi." Begitu pernyataan ini keluar, terjadi keributan. Munian tiba-tiba membuka matanya dan memandang ke arah Tetua Agung. "Tetua Agung, dia." Penatua itu menoleh untuk melihat ke arah Yangor Ye berdiri di samping. "Tuan Ye, ayo naik ke panggung." Sander Ye mengangguk, lalu terbang dengan pedangnya dan mendarat di depan Munian. "Ayo semangat, Raja Pelindung." Saat ini, seseorang di lapangan tiba-tiba berteriak, "Sander Ye, 77. Pagoda kecil." Bersambung.